Lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu mengikuti kedaulatan negara Indonesia, kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Baik, berikutnya Pak Nusron. Terima kasih Pak Martin Manurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri yang sangat potensial dan berkuasa penuh, Bapak Bahlil Lahadalia, Pak Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi yang mulia. Pertama-tama saya mau izin agak panjang dan mungkin nanti ada beberapa interaktifnya. Mohon diizinkan kali ini karena memang ini masalah politik yang memang dialognya harus didialogkan secara politik supaya publik tahu tentang apa yang dilakukan oleh anggota DPR dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri BKPM dan juga Kepala BP Batam. Nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Bangun, bahwa Komisi 6 sebagai partnernya Menteri BKPM tidak mungkin tidak mendukung investasi, karena yang namanya investasi adalah engine of economic, pasti didukung. Tetapi kalau investasi itu menimbulkan ekses yang lebih buruk, tentunya investasinya itu perlu dikritisi. Karena watak dan sikapnya Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota di Solo, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus, yang mendukung Pak Jokowi dari tahun 2014, bahkan dari tahun 2012 menjadi Gubernur DKI Jakarta, sama kayak saya. Berbeda dengan Pak Bahlil yang menjadi pendukung Pak Jokowi baru pada tahun 2019, lebih paham bahwa investasi di Solo itu tidak boleh mencederai yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan begitu Pak Deddy Sitorus? Sampai bahkan menataan PKL saja itu melakukan dialog berkepanjangan sampai tengah malam dilakukan, dan rupa-rupanya langkah itu sudah mulai dilakukan oleh Menteri Bahlil, meskipun baru sekali, tapi sosmednya diputar berkali-kali. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi dalam kesempatan ini. Sebelum saya sampai ke pokok persoalan Rempang, saya akan memberikan satu atau dua ilustrasi dulu. Satu kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru, satu kejadian yang terjadi pada masa reformasi, yang tentunya Pak Bahlil kalau mengaku dirinya aktivis masih ingat dua kasus ini. Kasus pertama, pembangunan Waduk Kedung Ombo di Boyolali. 5 desa di Boyolali digusur, diminta oleh pemerintah Pak Harto pada saat itu untuk transmigrasi. Kenapa? Karena lahannya mau digunakan PSN.
kepentingan irigasi, mengatasi kekeringan sawah kalau musim kemarau, dan mengatasi tampungan air supaya nggak banjir ketika musim penghujan. Dan waduk itu status tanahnya menjadi BMN, badan milik negara, alias itu menjadi milik negara, dikuasai publik, bukan dikuasai private, bukan diserahkan sama investor, tapi dikuasai oleh PU sampai sekarang. Kejadian itu menimpa tahun 89 sampai tahun 91 menjelang pemilu 92. Apa yang terjadi? 17 orang meninggal karena perlawanan itu. Itu tanah rakyat, penduduk diusir untuk kepentingan publik, yaitu kepentingan waduk Kedung Ombo, bukan untuk kepentingan investor, tapi untuk kepentingan negara. Yang saya tidak mengatakan kalau investasi itu tidak untuk kepentingan negara, sama-sama kepentingan negara. Tapi kalau kepentingan investasi ini, saya belum mendapatkan penjelasan. Nanti tanah 17.600 hektar itu HPL-nya di tangan siapa dan diperuntukkan untuk siapa? Kok sampai harus mengusir dan menggusur orang? Itu case pertama. Case kedua, karena kecelakaan dan musibah. 9 desa di kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur juga mau tidak mau harus pindah karena lumpur lapindo. Kuburan hilang. Semua orang setiap bulan puasa menjelang lebaran, menjelang puasa nyekar tidak bisa nyekar. Yang dia datangi lumpur dan sebagainya, menimbulkan luka sampai sekarang yang masyarakat itu sampai hari ini tidak bisa diobati dan tidak bisa direlokasi. Nah, berangkat dari itu, saya ingin memperdalam masalah ini. Soal Rempang, saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam, saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat, belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka, sudah ada sebelum ada Pemko Batam, sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa, bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna, ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu mengikuti kedaulatan negara Indonesia, kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan, seandainya demi PSN, rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana, diminta investor, diminta pindah, saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Menteri, dengan Bapak Presiden yang meminta entah benar apa tidak relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalimat relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit
tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini, karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain yang tidak mengganggu rumah tangga orang. Kalau toh memang terpaksa harus dipindah, pertanyaan saya, kenapa mereka harus diminta indekos? Kenapa nggak rumahnya itu dibuatkan dulu, baru mereka diminta untuk pindah? Kalau toh kepaksa itu pun, kenapa sekarang mereka rumahnya digusur, diminta untuk indekos, kemudian baru diminta pindah? Ya kalau kemudian dalam proses perjalanannya udah kadung digusur, investornya itu bisa dipercaya rumahnya dibangun benar. Kalau nggak jadi dibangun, kan lagi-lagi rakyat menjadi korban. Nah, ini membutuhkan kearifan kita semua. Yang nomor 3, Pak Rudi, saya mendapatkan informasi juga ada perlakuan terhadap investor yang berbeda, tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain yang masuk di BP Batam. Ada investasi yang sudah masuk, bahkan sudah bayar di tempat Bapak, tapi justru diperkarakan dengan alasan dipetunkan oleh perusahaan yang lama, pada yang pemegang yang lama itu tidak perform dan sudah dicabut izinnya. Dan ketika dia dicabut, dipetunkan, kemudian BP Batam kemudian tidak berjuang, bahkan membiarkan itu, padahal yang bersangkutan sudah bayar resmi kepada BP Batam sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sehingga kebetulan saja, kebetulan ini saya dapat informasi lagi, para tenan-tenannya itu adalah beberapa perusahaan yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dan dari Amerika. Sehingga ada benarnya juga kalau lihat dari fakta-fakta ini, kemudian muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri PKPM, pemerintah, dan sebagainya itu dianggap terlalu menganak-emaskan investor dari Cina. Kalau di luar dari Cina diabaikan. Mereka sudah bayar, izinnya dicabut. Kenapa? Karena pemegang yang lama membenturkan, ya kan, BP Batam, dan BP Batam tidak fight untuk itu dan tidak melakukan proses intermediasi. Harusnya kalau memang BP Batam sebagai kepanjangan pemerintah ingin mendongkrak investasi di situ, melakukan proses intermediasi satu sama lain sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini. Sehingga wajar kalau kemudian isu itu pating seliwer, isu itu kemudian berseliweran yang mengatakan bahwa proses Rempang ini adalah karpet merah buat investor Cina, kemudian yang lain itu dihambat. Yang keempat, sebelum ada proses pengajuan Rempang, ada beberapa pengusaha juga kebetulan bukan dari Cina, sudah mengajukan hal yang sama, membangun kawasan industri di Pulau Galang. Yang Pulau Galang itu tidak ada penduduknya, tidak se-complicated yang ada di Rempang, tapi lagi-lagi tidak direspon sama Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.